saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Mari kita sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu malam ini saya mengajak kita untuk belajar firman yang juga tentunya berkaitan dengan kekuatan dan karena itu saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar satu topik yang berkaitan dengan kematian. Bangkit dari kematian. Banyak orang Kristen takut mati. Banyak orang Kristen juga tidak takut mati. Nah, orang-orang Kristen yang takut mati itu saya percaya karena mereka belum memiliki pengertian secara dalam tentang firman Tuhan yang menjanjikan atau memberikan pemahaman tentang apa artinya kematian. Nah, saya buka masker aja ya supaya lebih enak soalnya saya kira nggak usah terlalu pakai masker sekarang ya. Ini banyak yang nggak pakai masker, masa saya hajar terus maskernya. Ya, tapi di sini ada yang corona ya, ada ya. Ya, kalau ada yang batuk flu dipakai aja, jangan dilepas. Puji Tuhan. Baik. Kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan standar atau yang pertama kali bagi semua orang percaya. Jadi Yesus datang, Alkitab menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan juga kematian Tuhan Yesus. Ribuan tahun Alkitab telah menubuatkan tentang kedatangan Yesus untuk menebus dosa umat manusia, dikarenakan manusia tidak bisa berusaha untuk menjadi benar. Jadi Yesus datang ke dalam dunia menyerahkan hidupnya, menggantikan dosa kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Oke? Tidak sampai di situ. Akhirnya proses kematian itu terjadi, penyaliban itu terjadi kepada Yesus. Dan tidak hanya disalibkan, tetapi Alkitab menceritakan bahwa ketika orang melihat dia membuang muka karena begitu buruk rupanya, dihancurkan, dipukul, dicambuk, diludahi, segala hantaman bertubi-tubi dia alami karena dia mencintai Bapak, Ibu dan saya. Kemudian setelah itu dia dikuburkan, tetapi dia berjanji hari ketiga dia pasti bangkit. Dan kemudian hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu memberikan gambaran kepada kita, harusnya secara jelas, bukan lagi secara metaforik, bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Orang yang mati dalam Tuhan pasti akan dibangkitkan. Selain orang percaya, Tuhan Yesus berjanji bahwa barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Binasa yang diartikan itu adalah binasa kekekalan, tetapi memperoleh hidup yang kekal, surga. Jadi semua orang Kristen itu Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita, pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Amin. Tuhan memberikan janji yang pasti bahwa kita pasti masuk surga. Yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Jadi ketika proses kematian Yesus dan kemudian kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ada banyak murid yang masih ragu-ragu apakah benar Yesus bangkit. Tapi itu hal yang wajar, manusiawi banget. Walaupun Yesus ngomong sama mereka berkali-kali, anak manusia harus menderita dan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga.
Katakan yes. Jadi itu membuktikan bahwa semua orang percaya juga pasti akan dibangkitkan dengan cara yang sama. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika Tuhan menciptakan manusia, hanya ketika Dia menciptakan manusia, Tuhan mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga dia disebut makhluk hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pertama kali setelah dibangkitkan manusia itu dari debu tanah, maka manusia yang tadi sebelum dihembuskan nafas, manusia itu seperti apa? Seperti patung, seperti mayat, gak bisa gerak, diajak ngomong, sama kayak bapak ibu datang belanja ke toko, ada patung yang dikasih baju, coba ajak ngomong, saudara, sampai kering kerantang-keranting di situ, dia nggak akan bisa ajak ngomong, saudara, karena itu memang patung. Nah, waktu Adam pertama kali diciptakan oleh Allah dan belum dihembuskan nafas, juga sama dengan itu. Ketika nyawa itu diambil, Bapak Ibu perhatikan, maka pada Kejadian pasal yang ke-7 ayat 22, saat Allah berfirman bahwa Dia menyesal, Kejadian 6 ayat 6, menyesal telah menjadikan manusia itu, dalam Kejadian 7 ayat 22-23 dikatakan apa? Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung udara serta semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Jadi pertama kali Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Adam, maka dia menjadi makhluk hidup. Kemudian nafas hidup yang tadi ketika manusia itu menjadi bejat, hancur gak karu-karuan, semua melakukan kejahatan yang keji di hadapan Tuhan, dan kekejiannya itu lebih hebat dari kata-kata yang saya ucapkan, kata keji tadi. Saya yakin itu, karena kalau tidak demikian, tidak mungkin Allah berkata, maka Allah menyesal telah menjadikan manusia. Jadi Allah pernah menyesal menciptakan manusia. Bayangkan betapa jahatnya manusia itu di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, aku akan menghapuskan segala yang bernafas, yang hidup dari hidungnya. Nafas hidup dalam hidung itu dihapuskan semua, dihabiskan semuanya. Tinggal Nuh. Kemudian Nuh naik batra itu terapung-apung 50 hari. Kemudian dia mendarat. Singkat cerita, akhirnya Nuh bersama dengan kawanan binatang yang ada di dalam batra yang bersama-sama dengan dia, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil binatang sepasang. Karena yang lama itu dihancurkan, dihabiskan, hanya Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan selamat bersama dengan 3 orang anak dan 3 anak mantunya. Lalu mereka mulai berkembang, bertambah banyak. Ya, Sem, Ham, Yafet. Ya kan? Nah, saya tidak menceritakan ulang hal itu karena kemarin saya sudah menceritakan semua itu secara jelas kepada Bapak Ibu dan saya. Tapi yang saya ingin sampaikan malam ini tentang bagaimana manusia apabila menjadi mayat. Diajak ngomong gak bisa. Saya ingin tanya, nafas hidup itu milik siapa? Milik Tuhan. Ketika manusia mati, nafas hidup yang telah ditiupkan kepadanya itu ditarik kembali. Apa yang dimaksudkan dengan nafas hidup?
Nafas hidup itu berbicara tentang rohnya Allah. Amin. Nafas hidup yang diberikan kepada manusia itu berbicara tentang rohnya Allah. Jiwa yang Allah berikan kepada manusia itu diambilnya kembali. Kemudian manusia kembali menjadi mayat. Diajak ngomong gak bisa gerak. Karena itu kita tidak perlu mati. Kita tidak perlu takut mati, Bapak Ibu. Karena suatu ketika kita juga pasti mengalami kematian. Ada kematian di laut, ada kematian di darat, ada kematian terjadi secara tiba-tiba seperti Bapak Bambang kemarin. Ada kematian yang karena sakit parah. Apalagi kematian corona. Bahkan tidak sakit corona pun dikoronakan. Dan itu banyak terjadi. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, bersyukur sama Tuhan untuk kita semua diselamatkan dari corona. Ya kan? Padahal banyak di antara kita yang juga mungkin kena corona. Bapak Singa ini juga kena corona. Tapi puji Tuhan banyak juga yang tidak kena. Tapi walaupun kena sudah disembuhkan ya Pak ya. Apa masih corona Bapak? Udah sembuh ya? Puji Tuhan sembuh. Pak Marco kena enggak corona? Enggak? Hah? Enggak pernah? Hah? Enggak. Jangan bilang nanti. Bilang saya tidak kena. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah. Jadi jangan menganggap kematian itu sebuah kengerian. Rasul Paulus mencatat kematian itu bagi orang percaya hanya tidur sementara, beristirahat sementara waktu. Tunggu, nanti sudah genap waktunya, Tuhan akan datang dan semua yang telah mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, malam ini coba kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam kejadian Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi dua kejadian. Yang pertama Yesus, kejadian dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian yang kedua Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Yohanes 4 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang belum tentang sakit. Oh iya, tentang kematian, betul. Dan Maria sampaikan kepadanya, seandainya kau ada di sini, dia pasti tidak akan mati. Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ingat perkataan ini. Jangan baca seperti baca koran. Kalau kita hanya baca seperti baca koran, kita tidak tahu maknanya. Jadi ada ayat-ayat penekanan tertentu di dalam ayat itu yang memberikan penggambaran secara jelas bahwa tujuan kematian Lazarus itu ada maknanya. Makanya ketika dia dengar, dia tidak langsung datang kepada Lazarus, tetapi dia malah pergi ke Yerusalem. Jarak antara Betania, Lazarus, Marta dan Maria itu adalah satu keluarga, kakak beradik. Mereka tinggal di satu kota yang bernama Betania. Betania itu letaknya di sebelah timur, sebelah timur Yerusalem. Kurang lebih 2 mil jaraknya. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, ketika Yesus mendengar kabar itu, justru dia kembali lagi ke Yerusalem. Bukannya datang kepada Lazarus. Alkitab mencatat, nanti dibaca Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai selesai, khususnya tentang kebangkitan Lazarus atau Lazarus dibangkitkan. Yesus sengaja, karena ayat ini mengatakan bahwa mendengar hal itu dia berkata penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Artinya apa? Ketika kematian itu terjadi, Alkitab menulis, baca keseluruhan itu, orang-orang Yahudi semua berkerumun datang ke rumah keluarga ini. Saya ingin sampaikan, keluarga ini adalah termasuk orang kaya. Marta, Maria, Lazarus itu termasuk orang kaya. Dan mereka sering mengundang Yesus, dan Yesus sering menginap di rumah mereka. Hubungan mereka itu akrab sekali. Yesus dan Lazarus ini sangat dekat, sangat akrab. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Maria yang ditulis di sini, Maria yang sama yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang yang mahal, minyak narwastu murni yang mahal, dan menyekanya dengan rambutnya. Maria yang itu, saudaranya Lazarus. Bapak Ibu perhatikan, biasanya kalau orang kaya yang meninggal, yang hadir itu ribuan. Betul nggak? Kenapa? Karena dia temannya banyak, hubungannya banyak, relasinya banyak. Orang tidak mampu itu banyak juga, tapi memang tidak sebanyak orang kaya. Itu hal manusiawi banget. Manusiawi banget. Karena memang orang kaya biasanya hubungan relasinya banyak di mana-mana, ya kan? Begitu dengar datang. Tapi kadang-kadang manusia juga, walaupun kenal, tapi kalau orangnya itu nggak mampu, ya ada banyak alasan untuk tidak datang. Betul nggak? Itu kembali lagi manusia banget. Haleluya. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk bukan jadi seperti manusia banget, tapi jadilah seperti manusia yang luar biasa. Katakan yes. Rasul Paulus bilang apa? Kamu bisa buat mujizat, kamu bisa bahasa malaikat, kamu bisa semua bahasa manusia. Tapi jika kamu tidak memiliki kasih, kamu sama dengan tong yang kosong. Bunyinya keras, tapi begitu diperiksa kosong. Tapi ketika tong itu ada isinya, dibunyikan justru nggak ada suara. Artinya kita harus punya kasih, kepedulian. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat di sini ya ada rasa peduli yang tinggi terhadap Pak Bambang, karena Pak Bambang adalah anak Tuhan yang cinta akan Tuhan Yesus. Saya sangat kaget dan terpukul, sebenarnya merasa kehilangan. Di dalam hubungan emosional saya sangat kehilangan, karena beliau adalah orang yang cinta Tuhan Yesus. Tetapi di dalam pengharapan, dalam iman kepada Yesus, saya bersuka cita, karena beliau sudah berhenti dari susah-susah di dunia ini. Ketika kita mati, kita berhenti dari semua penderitaan dan kesusahan di dunia ini. Setiap hari kita pusing, betul? Betul nggak, saudara? Coba lihat di belakang, beras sudah nggak ada, uang nggak ada, bingung nggak? Yang pertama bingung cari pinjaman dulu, datang ke tetangga. Itu hal wajar itu, saudara, betul nggak? Tapi jangan datang pinjam terus, datang 2 kali pinjam. Bu, nanti minggu depan saya balikkan, Bu. Ibu percaya minggu depan saya balik, Bu. Tapi minggu depan nggak balik lagi, nanti datang lagi. Aduh Bu, nanti jadikan 1 ya Bu ya, tak pinjam lagi. Kali ini nggak mungkin meleset. Itu manusiawi banget, kebangatan bukan banget, saudara. Haleluya. Jadi kita udah berhenti dari penderitaan. Saya kemarin beras habis, gas habis, minyak habis, telur habis di rumah, semua habis di rumah. Untungnya anak saya punya toko, saya tinggal telepon, tolong kirim
Papinya ini minyak, beras. Enggak, mie di rumah banyak, saudara. Bapak Ibu mau saya punya banyak mie, ya kan? Karena mie yang datang dari sini saya makan setiap hari nggak habis-habis. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tinggal telepon dia. Bahkan apa yang saya nggak pesanin pun dibawain. Oh, kok banyak sekali? Ya tak bawain sekali BE pas nggak ono. Ya, mari gitu udah dibawain. Jadi siap COD. Bapak Ibu kalau mau belanja COD. Harga miring lagi. Loh, memang benar, ini bukan promosi, harganya lebih miring loh dari toko-toko biasa. Jadi setelah saya udah terima semua satu dus besar, habis itu ya wes pulang wes, makasih ya. Lihat tengah, lihat atas, lihat bawah, garuk-garuk kepala. Ini kan belum dibayar, ini kok suruh pulang? Emang saya datang ke toko langsung ambil aja kan, mungkin pikirannya begitu. Lalu saya bilang, ya udah nanti saya transfer. Lalu air mukanya berubah. Oh ya. Walaupun anak sama orang tua, tapi kalau sudah hubungannya duit, ya kan? Kepalanya nggak gatal, digaruk-garuk, saudara. Itu manusiawi banget, amin. Haleluya. Jadi walaupun hari ini kita sedang bersedih, tapi saya tidak mau Tuhan bilang apa? Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Saya ajak kita untuk sedikit senyum. Amin. Hari apa itu saya main ke rumah ibu. Saya cukup lama, 2 jam lebih kami ngobrol. Dan beliau bisa ketawa, bisa happy. Walaupun saya yakin begitu dia tidur, dia lihat kanan kiri. Waduh, Kak ono Pak Bambang pasti sedih. Itu manusiawi. Saya pernah kehilangan istri. Sama saudara. Bahkan sampai hari ini saya nggak kawin-kawin gara-gara saya masih cinta sama istri saya. Bukan nggak laku-laku, jangan bilang paling nggak laku itu. Jangan bilang begitulah saudara. Haleluya. Walaupun jelek-jelek begini mah laku juga, laris manis ini. Tapi memang saya lebih enjoy memang dalam keadaan begini. Enjoynya apa? Kemana-mana nggak ada yang larang. Loh, betul nggak? Nanti mau kemana harus izin, bingung, ya kan? Nanti ada di mana mesti kasih tahu, pasti itu, betul nggak? Coba suaminya ada di mana, bingung 2 jam, ya. Istrinya Pak Aljo itu, coba suaminya pergi kemana, HP-nya nggak aktif, baru 1 jam, dia udah bingung telepon saya. Tolong telepon suamiku ada di mana? Iya, betul itu. Tapi coba sendiri, enak kemana-mana, saudara. Iya kan? Puji Tuhan. Tapi ya tetaplah namanya laki-laki sejati loh, saudara. Iya kan? Laki-laki sejati pasti mau menikah. Cuman saya masih nunggu. Mungkin jalannya seperti semut, kelunuk-kelunuk pelan-pelan jalannya, gak nyampe-nyampe. Tapi tak pikir rambut ini loh tambah putih. Iya Tuhan. Iya, ya udah disemer bolak-balik nih, disemer warna-warni lagi. Haleluya saudara. Jadi kita perhatikan bahwa ketika Yesus membangkitkan, kita perhatikan dulu Yohanes 11 ayat 25. Dia mengatakan apa? Jawab Yesus, ketika Maria menjadi agak sedikit khawatir dan takut, apa yang Yesus tekankan kepada Maria? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Oh, cuma 3 orang. Percayakah engkau akan hal itu? Iya. Perhatikan ayat 26, jelas. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apa maksudnya? Kok saudara kita Pak Bambang mati?
Loh, kembali lagi, Rasul Paulus bilang apa? Itu bukan kematian. Itu hanya beristirahat dari jerih lelahnya sementara waktu. Tetapi nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua yang mati akan dibangkitkan. Bapak Ibu mati semua, tinggal saya yang tidak. Ya kan memang saya sudah berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mati sampai Tuhan datang langsung saya diangkat hidup-hidup kan? Kalau Bapak Ibu nggak usah niru-niru saya, itu kan kemauan saya, ya kan? Paling Bapak Singhai juga mau niru-niru ikut saya, ya. Tapi saya sama beliau komitmen kalau bisa kami nggak akan mati, karena beliau ingin. Saya bilang beliau ini pasti umur 100 tahun masih sehat. Loh, sekarang aja 64 tahun masih seperti anak muda loh, 35 tahun, bayangkan. Luar biasa enggak? Itu kasih karunia Tuhan, Pak. Kita sehat hari ini. Sudah umur tapi seperti Arekno masih kuat. Itu kasih karunia. Semua orang, ada orang yang enggak hidup dalam kasih karunia, masih umur 60 tahun jalannya sudah pengkor-pengkor, saudara. Benar ini. Ya, haleluya. Ini ada seorang bapak yang pakai jaket coklat ini kok senyum-senyum dari tadi. Ini juga habis disembuhkan Tuhan. Haleluya. Harus sehat. Amin. Kita semua harus sehat. Jangan bilang, Tuhan saya mau sehat, tapi makannya nggak dijaga. Wes, semua makanan dijadikan Tuhan. Bersyukur, imani saja. Ya sudah. Kalau kolesterol ya sudah, makan lemak seake-ake nih. Terus bilang imani saja. Ya kan begitu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus sampaikan untuk memberikan penjelasan dan keberanian supaya apa? Kita tidak takut menghadapi maut. Kematian itu bukan sesuatu menakutkan. Sekali lagi, ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena ini ketika Yesus datang, dia berdoa. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, loh, Yesus kan berdoa. Yesus katanya Yesus Tuhan, kok dia berdoa? Di dalam diri Yesus ada dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Natur kemanusiaannya itu dilahirkan oleh Maria itu tadi. Tetapi natur keilahiannya, Maria melahirkan bukan dari benih laki-laki, tetapi dari benih ilahi. Amin. Itu yang harus kita pahami dulu. Orang luar kan yang tidak percaya kepada Yesus, loh, Yesus kan berdoa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemanusiaannya yang berdoa. Karena dia nggak bisa, aku ini Allah, nggak mungkin. Karena dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Karena itu dia ketika dia datang di dekat kuburan daripada Lazarus, dia mulai berkata, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, perhatikan orang banyak, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat 4 tadi apa? Supaya anak manusia dimuliakan. Ya kan? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat berapa? Iya, ayat 4. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, oke. Jadi saya kira sampai di situ. Saya tidak terlalu panjang untuk menceritakan kepada kita. Yang jelas, Bapak Ibu, kematian ini seperti tadi itu. Begitu napas kita diambil, begitu saya masih ada nafas, saya masih bisa ngomong, saya masih gerak, masih ketawa.
tiba-tiba nafas saya sudah diambil. Ya jadi seperti waktu Adam diciptakan oleh Allah yang sebelum dia hembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Sama kayak begitu. Ya, puji Tuhan. Terutama keluarga Ibu Bambang, terutama kiranya Ibu dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan Yesus, dan percayalah bahwa suatu ketika kita akan bertemu. Bapak Bambang sudah ada di Firdaus. Amin. Amin. Ada di sana. Bapak Bambang ada di sana, saudara. Dan dia sudah lebih daripada kita, jauh lebih daripada kita. Dia sudah bergabung dengan para nabi-nabi yang dulu. Dia udah kumpul, udah ketemu mereka. Dan dia udah tahu, oh ini Nabi Elisa, Nabi Elia yang dulu diangkat. Oh ini Abraham. Bapak Bambang itu orang yang cukup paham firman loh. Dia banyak hafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan begitu dia tahu nabi-nabi itu, dia pasti akan ingat, oh ini Musa Abraham memangku dia nanti. Dia lihat, oh ini Musa. Amin. Nanti dia akan lihat, oh ini Elia. Ini dia lihat siapa lagi? Oh ini para murid Yesus. Mungkin dia akan tanya, Petrus, waktu kamu disalib itu, saya baca di Alkitab itu, ya, di dalam sejarah Petrus itu disalib seperti apa ya? Terbalik. Memang itu permintaan dia supaya dia disalib terbalik. Jadi surga itu indah. Jangan pernah takut tentang kematian. Yang kita takutkan adalah kalau kita tidak cinta Yesus. Kalau hidup kita tidak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita kehilangan Dia, maka kita kehilangan seluruhnya. Hanya Yesus adalah pintu menuju kepada kekekalan. Kemarin saya bilang sama Bu Bambang, Yesus telah memberikan tiket kepada kita. Dan tiket ini mahal harganya. Amin. Jangan dibuang tiketnya. Pegang teguh dan terus lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu telah menemukan jalan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai surga kalau tidak melalui aku. Jalannya sudah benar. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya undang hamba Tuhan, pelayan perjamuan kudus, untuk maju ke depan, dan semua hamba Tuhan pelayan maju ke depan. Saya persilakan Bapak Adi. Ya, didampingi oleh Bapak Sinai untuk melayani perjamuan kudus. Mohon silakan Bapak. Bapak surga, kami hamba-hambamu yang melayani Engkau akan membagikan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang ada di hadapan kami, bukan sekedar roti biasa dan anggur biasa, tapi ini adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Engkau mengajarkan aku, Engkau mengajarkan kami untuk kami melakukan sebagai pengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Malam hari ini kami mempraktekkan ini. Kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, sucikan kami semua. Dan kami percaya kami adalah anak-anak kemuliaan yang layak menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan tubuh yang hancur, Kau berikan nyawa-Mu. Dengan darah-Mu yang segar,
kuasamu.